Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai halo semua, masih bersama saya Ahmad Sholihul. Saya adalah guru TK di SMA Negeri 1 Pecangaan Jepara. Kali ini saya akan berbagi tentang tugas calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Jepara, yaitu membuat koneksi antar materi modul 3.2 yang mengupas tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Untuk membuat koneksi antar materi ini sudah ada ketentuan yang harus dijelaskan di antaranya sebagai berikut. 1. Membuat kesimpulan tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya? Pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya adalah pemimpin yang mendorong komunitas untuk dapat memberdayakan aset yang dimilikinya serta membangun keterkaitan dari aset-aset tersebut agar menjadi lebih berdaya guna, dan mendorong kemandirian dari suatu komunitas untuk dapat menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri, dengan harapan hasil akan lebih berkelanjutan. Lalu bagaimana Anda bisa mengimplementasikan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah? Dalam ekosistem sekolah, ada beberapa faktor-faktor biotik akan saling memengaruhi dan membutuhkan keterlibatan aktif satu sama lainnya, di antaranya adalah pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, murid, orang tua, dan masyarakat sekitar sekolah. Di sekolah ada juga beberapa faktor-faktor abiotik yang saling memengaruhi dalam penunjang keberhasilan proses pembelajaran di antaranya keuangan, sarana dan prasarana sekolah. 2. Jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Supaya pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas, pengelolaan sumber daya berbasis aset dengan pengelolaan 7 aset secara maksimal sesuai kebutuhan murid di antaranya. Modal manusia, seperti guru, murid, kepala sekolah, petugas kebersihan, orang tua siswa, pelaku usaha, dan lain sebagainya. Tenaga kebersihan, menjamin kebersihan ruang kantor, kelas, laboratorium, WC, dan lingkungan sekitar sekolah. Modal fisik perpustakaan. Tempat aktivitas literasi, informasi dan sumber belajar yang nyaman. Instalasi listrik, voltage dan kekuatannya memenuhi kebutuhan semua perangkat yang digunakan untuk operasional sekolah. Bangunan-bangunan kelas, gedung olahraga dan infrastruktur yang tersedia memadai dan nyaman dan aman untuk digunakan. Lingkungan alam. Sawah, lahan pertanian dan sungai yang dijadikan sebagai media dan sumber belajar yang nyaman dan representatif bagi murid, modal sosial. Dalam bentuk kelompok, komunitas, institusi, lembaga, asosiasi, dan sebagainya, seperti OSIS, IG, MGMP, Modal politik. Kerjasama dengan lembaga pemerintahan desa, Babin Kamtipmas, Babinsa, petugas puskesmas dan masih banyak yang lain. Modal finansial. Seperti dana BOS, CSR PLN Peduli, komite sekolah, unit produksi sekolah dan masih banyak yang lain. Modal budaya dan agama. Peringatan hari besar agama seperti Idul Fitri, Natal, Nyepi yang menjadi salah satu media membangun karakter peserta didik. 3. Berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti pendidikan guru penggerak. Terkait filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, sebagai pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya, pendidik harus mengelola sumber daya yang ada secara maksimal, mulai dari modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal finansial, modal lingkungan, politik, dan modal agama dan budaya. Dengan berbagai modal atau aset tersebut diharapkan murid tumbuh maksimal sesuai dengan kodratnya. Jika dilihat dari sudut pandang nilai dan peran guru penggerak ada 5 hal yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif dan inovatif. Sedangkan peran guru penggerak ada 5 yakni, menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi perannya berbasis aset dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Jika dilihat dari sudut pandang pembelajaran berdiferensiasi dan KSE. Dalam pembelajaran berdiferensiasi dan KSE dengan pengelolaan sumber daya yang ada dapat membantu murid mengembangkan bakat sesuai potensi dengan pengelolaan emosi yang lebih baik.
4. Ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Sebelum mempelajari modul 3.2 ini, dalam kegiatan saya sering berfokus pada kekurangan masalah, tanpa melihat potensi dan kekuatan yang mendukung, membuat kegiatan saya dan komunitas menghasilkan kegiatan yang kurang maksimal dan memerlukan waktu lama. Dan setelah mempelajari modul 3.2, saya mulai fokus pada aset dan kekuatan dengan membayangkan masa depan tentang kesuksesan yang akan diraih, dan berupaya memaksimalkan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut, melalui cara mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya, dan merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimiliki sekolah. Demikian yang bisa saya bagikan kali ini. Terima kasih sebelumnya. Semoga yang saya sampaikan ada yang bisa diambil manfaatnya. Salam guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.